Selamat datang di dunia di mana cahaya tidak pernah benar-benar ada. Kau sedang mendengarkan kisah kelam dari gelap nyawa. Malam ini, dengarkan baik-baik, karena setiap kata bisa menjadi pintu. Setiap kalimat bisa menjadi jerat. Inilah kisah Khadam Harimau penjual wedang ronde, rahasia Mbah Karno di Kampung Angker. Bersiaplah, karena setelah ini kau tidak akan pernah lagi melihat semangkuk wedang ronde dengan cara yang sama. Malam di kampung Kalisenja tidak pernah benar-benar sepi. Di kejauhan selalu ada suara jangkrik yang saling bersahutan, ditingkahi oleh lengkingan burung hantu. Namun sejak beberapa pekan terakhir, bunyi-bunyi itu terdengar berbeda, seakan tidak alami, seperti dipaksa hadir, dipelintir menjadi irama yang menyayat telinga. Dan di balik semua itu, ada satu suara yang paling menakutkan, bisikan dari sungai tua. Sungai itu mengalir malas di ujung kampung. Airnya keruh, penuh lumut, dan dipenuhi batang bambu tumbang yang tak pernah diangkat. Warga selalu percaya di dasar sungai itu ada sesuatu yang bersemayam, sesuatu yang tidak boleh diganggu. Dan sejak malam bulan purnama kemarin, bisikan itu mulai terdengar, samar, lalu semakin jelas hingga membuat siapapun yang mendengarnya merasa jiwanya ditarik keluar dari tubuh. Kau mungkin mengira itu hanya suara angin, tapi dengarkan lebih dekat. Ada desis panjang, menyesup ke telinga, menyerupai kata-kata yang hampir bisa dimengerti. Mari, sini. Suara itu memanggil, tidak keras, tidak kasar, justru lembut, mendayu, seperti suara seorang ibu yang menina-bobokkan anak. Dan justru karena kelembutannya, ia lebih menakutkan. Beberapa warga mengaku pernah mendengar seorang ibu muda yang rumahnya paling dekat dengan sungai bercerita bahwa pada suatu malam ia terbangun karena merasa ada yang berbisik di telinganya. Padahal suaminya tertidur pulas di sampingnya. Saat ia membuka mata, tirai jendela bergoyang pelan, dan dari luar jelas-jelas terdengar bisikan itu. Anakmu, biarkan untuk kami. Sejak itu, anak-anak dilarang main dekat sungai. Namun larangan tidak menghapus rasa takut, justru membuatnya semakin nyata. Kau bisa membayangkan berjalan melewati jalan setapak di dekat sungai itu. Langkahmu terhenti ketika mendengar suara gemericik air bercampur bisikan halus. Suaranya datang dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari dalam kepalamu sendiri. Dan setiap kali kau menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan,
hanya air hitam yang berputar pelan, seperti mata yang sedang mengawasi. Pada malam yang paling gelap, beberapa orang melihat sesuatu. Bayangan hitam berjalan di atas permukaan sungai, melayang perlahan, lalu menghilang ke dalam kabut. Ada yang melihat sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya separuh terendam, matanya kosong. Ada pula yang mengaku melihat banyak tangan muncul dari dalam air, seakan ribuan orang tenggelam sedang mencoba meraih udara. Semua cerita itu membuat kampung Kalisenja dicekam teror. Tapi teror yang paling nyata bukan sekadar penampakan, melainkan kematian-kematian aneh yang mulai menimpa warga. Seorang petani tua ditemukan kaku di sawah. Tubuhnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Matanya terbuka lebar, bibirnya membiru. Di dekatnya, tanah sawah basah penuh jejak kaki yang tak wajar, besar, panjang, seperti bekas hewan raksasa yang tidak dikenal. Seminggu kemudian, seorang gadis hilang di tepi sungai. Yang tertinggal hanyalah jarit basah yang menempel di batu. Ayahnya bersumpah mendengar suara tawa perempuan sesaat sebelum putrinya lenyap. Tapi tak ada satupun yang percaya sepenuhnya, karena siapa yang bisa membuktikan bahwa tawa itu bukan sekadar angin? Dan setiap kali ada korban, bisikan dari sungai semakin keras. Kau seakan bisa merasakannya menempel di kulitmu. Suara itu masuk ke pori-pori, merayap ke nadi, menembus tulang. Datanglah, kami tunggu. Pada malam-malam tertentu, bisikan itu berubah jadi tawa. Tawa panjang memantul dari permukaan air, memecah keheningan desa. Tidak ada nada bahagia dalam tawa itu, hanya ejekan, hanya teror. Seolah makhluk yang bersemayam di sana menertawakan ketidakberdayaan kita. Di balai desa, para lelaki berkumpul. Wajah mereka pucat, mata mereka merah karena kurang tidur. Mereka membicarakan kematian, hilangnya gadis itu, dan suara yang terus menghantui. Tidak ada yang berani pulang sendirian, tidak ada yang berani mendekati sungai setelah maghrib. Namun, ada satu orang yang berbeda, Mbah Karno. Kakek tua penjual wedang ronde itu tetap berkeliling malam. Suara roda gerobaknya berderit panjang, menusuk telinga yang sudah dipenuhi rasa takut. Setiap kali ia lewat, orang-orang diam. Tidak ada yang berani menegurnya. Aroma jahe dari wedangnya memang menghangatkan, tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin yang ikut berjalan bersamanya. Beberapa orang bersumpah pernah melihat bayangan besar berjalan di samping gerobaknya. Bayangan seekor binatang, besar, kekar, dengan mata berkilau emas. Tapi setiap kali mereka mencoba mengamati lebih dekat, bayangan itu lenyap, tersapu kegelapan malam. Warga tidak tahu siapa sebenarnya Mbah Karno, hanya seorang kakek tua penjual minuman hangat, begitu yang tampak di mata awam. Tapi ada bisik-bisik bahwa ia bukan manusia biasa, bahwa ia memiliki sesuatu yang membuat makhluk dari sungai itu tidak pernah berani mendekatinya. Dan kau yang mendengar kisah ini,
harus mulai bertanya pada dirimu sendiri, suara siapa yang sebenarnya berbisik dari sungai, dan siapa pula yang berjalan diam-diam di samping gerobak Mbah Karno. Karena jika kau terlalu lama menatap ke dalam air keruh itu, bisikan itu akan menemukan jalan menuju telingamu, dan begitu ia masuk, tidak ada jalan kembali. Suara gerobak itu selalu terdengar menjelang tengah malam. Pelan, seret, berderit panjang, seperti tulang tua yang dipaksa bergerak. Kau bisa membayangkannya. Roda kayu yang sudah rapuh, besi yang berkarat, dan papan lapuk yang seakan menjerit tiap kali bergesekan. Suara itu bukan sekadar bunyi kayu. Ada gema lain di baliknya. Gema yang seakan hidup, berdenyut, memanggil. Gerobak itu milik Mbah Karno, penjual wedang ronde yang sudah puluhan tahun tinggal di kampung Kalisenja. Tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Ada yang bilang ia pendatang dari timur. Ada yang bilang ia dulu prajurit yang memilih mengasingkan diri. Yang jelas, wajahnya penuh keriput, matanya sayu. Tapi dalam tatapan itu, ada sesuatu yang tidak pernah bisa kau jelaskan. Malam itu, ketika kampung dicekam sunyi, suara gerobak kembali terdengar, berderit, mendekat dari arah jalan tanah yang membelah sawah. Anjing-anjing kampung yang biasanya menggonggong setiap kali ada orang lewat, mendadak terdiam. Sebagian menggigil, sebagian bersembunyi di balik kandang. Kau berjalan di jalan setapak itu. Lampu sentir di tangan bergetar karena angin malam menusuk kulit. Dari kejauhan, tampak cahaya temaram lampu minyak yang tergantung di gerobak. Siluet tubuh Mbah Karno tampak jelas. Ia mendorong pelan, kepalanya sedikit menunduk, seolah menatap sesuatu yang tak terlihat di tanah. Namun, kau sadar ada yang aneh. Bunyinya tidak hanya satu, ada dua derit. Satu dari roda kayu gerobak, satu lagi dari sesuatu yang berjalan di sampingnya. Berat, dalam, menggetarkan tanah. Kau terhenti, nafasmu tercekak. Dan saat matamu terbiasa dengan kegelapan, kau melihatnya. Bayangan itu, seekor harimau besar berjalan di sisi Mbah Karno. Tubuhnya hitam legam, matanya menyala keemasan, cakar-cakarnya meninggalkan bekas dalam di tanah. Namun anehnya, langkah kakinya tidak menghasilkan suara yang wajar, lebih seperti dengungan, gema, atau getaran yang menusuk dada. Harimau itu bukan binatang biasa. Kau tahu, dari cara ia menoleh, dari tatapannya yang langsung menusuk ke arahmu, seolah tahu kau mengintip. Nafasnya panas, terdengar meskipun jaraknya jauh, dan saat ia membuka mulut, kau hampir yakin mendengar bisikan samar keluar dari rahangnya, "Pergilah, atau kami ambil kau." Mbah Karno berhenti. Gerobaknya bergoyang sedikit. Ia menoleh, menatap ke arah tempatmu berdiri. Matanya redup,
tapi terasa menusuk lebih tajam daripada cakar harimau di sampingnya. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya tatapan itu yang membuat kakimu lemas, membuat jantungmu ingin meloncat keluar, dan kemudian, seolah tidak ada yang terjadi, ia kembali berjalan, gerobaknya berderit, harimau itu melangkah di sisi, dan keduanya menghilang ke tikungan jalan, meninggalkan hawa dingin yang menusuk sampai ke sumsum. Sejak malam itu, desas-desus semakin liar. Orang-orang berkata Mbah Karno memiliki hodam harimau, penjaga gaib yang selalu menemaninya. Ada yang percaya ia mendapatkan kekuatan itu dari perjanjian gelap di hutan selatan. Ada yang bilang ia mewarisi dari leluhurnya. Yang jelas, setiap kali gerobak itu lewat, tidak ada satu makhluk gaib pun yang berani menampakkan diri. Tidak ada bisikan dari sungai, tidak ada tawa dari kabut. Sunyi, seakan keberadaan Mbah Karno adalah batas yang tidak boleh dilanggar. Namun ada sisi lain yang lebih menakutkan. Kau tahu apa yang dijualnya setiap malam? Wedang ronde, minuman hangat, manis, dengan bola ketan kenyal di dalamnya. Tapi beberapa orang bersumpah, rasanya tidak selalu sama, kadang hangat, kadang pahit, kadang terasa asin seperti air mata. Bahkan ada seorang pemuda yang berkata ia menemukan sehelai rambut hitam panjang di dalam mingkuknya, rambut yang masih basah dan berbau tanah. Setelah minum, pemuda itu jatuh sakit. Tubuhnya panas, matanya melotot, dan ia terus berteriak di malam hari. Ada yang memanggilku dari sungai, ada yang menungguku. 3 hari kemudian, pemuda itu menghilang. Yang tertinggal hanya sandal lusuhnya ditemukan di tepi sungai keruh. Gerobak itu tetap berkeliling, seolah tidak ada yang terjadi. Dan setiap kali roda kayu itu berderit, orang-orang hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi kau, jika suatu malam mendengar suara itu dari balik jendela rumahmu, jangan pernah mengintip, karena mungkin bukan Mbah Karno yang berdiri di sana. Mungkin yang menatapmu adalah matanya, harimau itu, matanya yang bersinar emas, menunggu, lapar. Dan suara gerobak itu akan terus berderit sampai salah satu dari kita ikut bersamanya. Wedang ronde Mbah Karno selalu hangat mengepul di mangkuk tanah liat. Aromanya khas jahe, manis gula merah, dan sedikit wangi daun pandan yang menenangkan. Itulah yang membuat banyak orang tetap membeli, meski hati mereka dicekam rasa takut. Namun, belakangan ini ada yang berbeda. Wedang itu tak selalu wangi. Kadang saat asap panas mengepul, hidungmu menangkap bau lain, bau tanah basah, lebih tepatnya bau tanah kuburan. Kau duduk di bangku bambu, menunggu mangkuk wedangmu diisi. Lampu sentir kecil di gerobak berkelip, bayangan Mbah Karno menari panjang di tanah. Tangannya yang kurus berkeriput itu lincah menyendok bulatan ronde putih. Tapi entah kenapa, setiap kali ronde jatuh ke dalam kuah panas, bunyinya terdengar aneh.
tidak seperti ketan, lebih seperti benda berat yang tercebur ke air. Kau menatap mangkuk itu. Uapnya mengepul, mengambang seperti kabut tipis. Dan di sela uap itu, kau melihat sesuatu. Bayangan wajah. Pucat, mata kosong, bibir membiru, wajah seseorang yang seperti sedang terendam di dalam wedangmu menatap balik ke arahmu. Kau mengedipkan mata dan bayangan itu lenyap, namun bau tanah tetap menusuk hidungmu. Ada seorang pemuda pernah bercerita, ia meminum wedang ronde itu sampai habis, dan di dasar mangkuk ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bukan ketan, bukan jahe, tapi kuku manusia, kecil, kotor, berlumuran lumpur. Ia ketakutan, tapi Mbah Karno hanya menatapnya dengan mata kosong, tidak berkata apa-apa, tidak membela diri. Hanya tatapan itu, dingin, membuat mulut pemuda itu terkunci. Malam berikutnya, pemuda itu jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, mulutnya terus menggumam kata-kata yang tak bisa dimengerti. Orang-orang mengira ia kerasukan. Setiap tengah malam ia menjerit sambil menunjuk keluar jendela. Mereka datang dari sungai. Mereka mau menjemputku. 3 hari kemudian ia menghilang. Tidak ada jejak. Yang tertinggal hanyalah mangkuk tanah liat kosong, basah, diletakkan di depan rumahnya. Sejak saat itu, orang-orang mulai percaya bahwa wedang ronde Mbah Karno bukan sekedar dagangan. Ada yang bilang bulatan ronde putih itu dibuat dari beras ketan biasa. Tapi ada pula yang berbisik sebagian dari ronde itu dibuat dengan campuran tanah kuburan. Tanah dari makam-makam lama di pinggir kampung yang sudah berlumut dan ditumbuhi akar-akar beringin. Konon tanah itu dicampur sedikit saja, cukup untuk mengikat roh orang mati agar tetap lapar, agar siapapun yang meminumnya akan dipanggil arwah yang menanti di dasar sungai. Dan jika benar, berarti setiap mangkuk wedang adalah tumbal. Malam itu, kau kembali melewati gerobak Mbah Karno. Roda kayunya berderit, lampu sentir berkelip, dan asap wedang mengepul tebal. Kau mencium aroma jahe, tapi juga bau busuk tanah yang menempel di lidahmu bahkan sebelum kau meminumnya. Seorang ibu tua membeli segelas, tangannya gemetar saat menerima mangkuk. Ia meneguk perlahan, tapi tiba-tiba matanya terbelalak. Tangannya terhenti, bibirnya bergetar dan mangkuk jatuh pecah di tanah. Dari mulutnya keluar suara. Suara yang bukan miliknya, berat, dalam, serak. Kami menunggu di bawah air, satu demi satu akan kami tarik. Tubuhnya lalu kelulai, orang-orang menjerit. Tapi Mbah Karno tetap diam. Ia hanya berdiri di belakang gerobaknya, menunduk seolah semua itu adalah hal yang biasa. Ada sesuatu di balik diamnya, seolah ia tahu, seolah ia memang sengaja membiarkan hal itu terjadi. Kau mulai sadar, wedang ronde itu bukan sekedar dagangan. Ia adalah perantara, minuman yang membuka pintu antara dunia orang hidup dengan dunia arwah yang bersemayam di sungai. Dan mungkin hanya Mbah Karno yang tahu berapa banyak orang yang sudah dipanggil lewat mangkuk itu. Gerobaknya tetap berkeliling, dan setiap kali roda kayunya berderit, setiap kali wedang mengepul, selalu ada yang hilang, lenyap, tertarik ke dalam kegelapan air.
Tapi ada bisikan baru malam ini. Bukan dari sungai, bukan dari harimau, melainkan dari dalam mangkuk itu sendiri. Kau mendekat, menatap cairan keruh di dalamnya, dan saat asap tipis menyapu wajahmu, kau mendengar jelas, lirih, hampir seperti desahan. Giliranmu sudah dekat. Dan kali ini, tidak ada doa yang bisa menutup telinga dari bisikan itu. Kau mungkin mengira kegelapan malam adalah hal biasa. Hanya sekadar tidak adanya cahaya. Hanya ruang kosong di mana mata tidak mampu menembus. Tapi di kampung Kalisenja, gelap tidak pernah benar-benar kosong. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang mengintip, menunggu, dan terkadang menampakkan dirinya hanya dalam sekejap. Dan di tengah gelap itu, yang paling menakutkan bukanlah sosok yang bisa kau lihat, melainkan sepasang mata. Mata yang bersinar emas, menatap dari balik bayangan. Malam itu, hujan baru saja reda, tanah becek, udara dingin menusuk tulang. Kau berjalan cepat di jalan setapak, hanya ditemani suara kodok yang saling bersahutan. Lampu senter kecil di tanganmu bergetar karena angin. Tiba-tiba, cahaya sentermu mati. Kegelapan menelan segalanya. Kau berhenti. Nafasmu memburu, jantungmu berdentum begitu keras, seolah seluruh hutan bisa mendengarnya. Dan di sanalah kau melihatnya. 2 titik cahaya, jauh di depan, tidak bergerak, tidak berkedip. Menyala keemasan menembus gelap seperti bara api yang hidup. Kau tahu itu bukan mata manusia, terlalu besar, terlalu bulat, terlalu liar. Dan semakin lama kau menatapnya, semakin terasa tatapan itu menusuk kepalamu. Seolah ia tidak hanya melihat wajahmu, tetapi juga menelanjangi isi pikiranmu, hatimu, dan seluruh dosamu. Ada suara berat, lirih, menyerupai geraman. Tapi di dalam geraman itu, samar terdengar kata-kata, "Kau sudah ditandai." Nafasmu terhenti. Kau ingin berlari, tapi kakimu seperti menancap di tanah. Seakan tatapan mata emas itu mengikatmu, menahanmu di tempat. Bayangan hitam besar bergerak perlahan. Kau mulai bisa melihat garis tubuhnya. Seekor harimau. Tubuhnya kekar, bulu hitamnya berkilau basah oleh sisa hujan. Namun, ia bukan binatang biasa. Tubuhnya sedikit tembus pandang, seperti kabut pekat yang padam, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ia berjalan mendekat, pelan. 1 langkah, lalu berhenti. Kau menutup mata, berharap semuanya lenyap. Tapi saat kau buka lagi, ia sudah lebih dekat. Nafasnya terdengar panas, dalam, seakan menghembus langsung ke wajahmu. Tiba-tiba, suara gerobak berderit terdengar dari belakang, dan harimau itu berhenti. Dari kegelapan, Mbah Karno muncul, mendorong gerobaknya dengan langkah pelan. Lampu sentir di gerobak berkelip memantulkan cahaya temaram di wajah tuanya. Tatapannya dingin, tanpa emosi, dan harimau itu tunduk. Pelan-pelan ia mundur ke samping, seolah hanya bayangan yang mengikuti majikannya. Kau terengah-engah, masih gemetar. Dan saat Mbah Karno melewatimu, ia sempat menoleh. Bibirnya bergerak,
hampir tanpa suara, tapi kau jelas mendengarnya. Jangan pernah menatap matanya terlalu lama, atau ia akan mengambil jiwamu. Setelah itu, ia berlalu. Gerobaknya terus berderit, harimau itu berjalan di sisi dan keduanya menghilang di telan kabut. Namun, peringatan itu datang terlambat bagi sebagian orang. Ada seorang lelaki muda, penjaga malam, yang pernah menceritakan bahwa ia menatap mata emas itu tanpa berkedip. Malam berikutnya, ia ditemukan tewas di pos ronda. Tubuhnya masih duduk tegak, matanya terbuka lebar, membeku dengan tatapan kosong. Di wajahnya ada bekas cakar, dalam, seolah ditorehkan dari dalam kepalanya. Warga makin yakin, harimau itu bukan sekadar khodam pelindung. Ia adalah penjaga perjanjian, makhluk gaib yang diberi makan bukan dengan daging, melainkan dengan jiwa-jiwa yang ditandai lewat tatapannya. Dan mungkin wedang ronde yang berbau tanah itu hanyalah cara lain untuk membuka jalan, memberi tanda, lalu menyerahkan korban pada sang penjaga. Malam semakin larut. Kau tidak bisa berhenti berpikir tentang mata emas itu. Bahkan dalam mimpimu, sepasang cahaya itu terus muncul, menatapmu dari balik kegelapan kamar. Kau terbangun dengan keringat dingin, tapi saat menoleh ke jendela, kau melihatnya. Sekilas, cepat, sepasang mata emas menyala di balik pepohonan. Kau ingin berdoa, tapi lidahmu keluh. Suara tak bisa keluar, karena di saat itu kau sadar satu hal. Tatapan itu sudah menandaimu. Tidak ada kekuatan gaib tanpa harga. Itulah hukum yang tak pernah bisa ditawar. Dan di balik segala misteri gerobak, wedang ronde, serta harimau bermata emas itu, ada satu rahasia yang lebih kelam, perjanjian darah. Kau harus tahu, Mbah Karno bukan sekedar penjual minuman malam. Ia adalah penjaga sebuah ikatan kuno, sebuah sumpah yang dibuat puluhan tahun lalu saat kampung Kalisenja hampir lenyap dari peta karena kutukan. Orang-orang tua bercerita, dulu kampung ini sering dilanda paceklik, sawah tidak menghasilkan apapun, sungai kering, dan penyakit merajalela. Banyak anak mati kelaparan. Di tengah keputusasaan itulah seorang lelaki muda yang kelak dikenal sebagai Karno menghilang selama 7 hari 7 malam. Ia kembali dengan wajah pucat, tubuh penuh luka dan tatapan yang sudah tidak sama. Sejak itu, anehnya, hujan turun, sawah kembali menghijau, dan kampung selamat dari kelaparan. Orang-orang bersyukur, menganggap Karno membawa berkah. Tapi tidak ada yang tahu apa yang ia berikan sebagai gantinya. Malam itu, saat hujan deras mengguyur kampung, kau mendengar sendiri dari bisikan para tetua bahwa Karno pernah memasuki hutan selatan, tempat orang jarang berani menginjakkan kaki. Di sana, ia menemukan satu batu besar berlumut di bawah pohon beringin raksasa. Batu itu berlumuran darah kering, dan di hadapannya muncul sosok raksasa bertubuh hitam dengan mata emas menyala. Sosok itu menawarkan kekuatan. Sebagai gantinya, Karno harus menyediakan darah manusia, bukan secara langsung, melainkan dengan cara yang lebih halus. Ia harus menjadi jembatan. Ia harus membuka jalan agar ruh-ruh kelaparan bisa menyantap jiwa orang-orang yang ditandai. Dan untuk itu, ia diberi kodam,
seekor harimau hitam dengan mata emas yang akan menjadi saksi setiap janji. Tapi perjanjian itu tidak hanya dilakukan dengan kata-kata. Karno harus memotong tangannya sendiri, meneteskan darahnya ke batu, lalu meminum cairan hitam yang disodorkan makhluk itu. Cairan yang bukan air, bukan tanah, melainkan campuran dari darah korban-korban sebelumnya. Sejak saat itu, tubuhnya tidak pernah sama lagi. Ia tidak sepenuhnya manusia, tapi juga bukan makhluk gaib. Ia adalah sesuatu di antaranya. Itu sebabnya, meski sudah tua, Karno tidak pernah benar-benar mati. Matanya sayu, tubuhnya rapuh, tapi langkahnya tetap tegak. Karena setiap kali waktunya hampir habis, kodam harimau itu memberinya perpanjangan dengan syarat ia harus menyerahkan lebih banyak jiwa. Wedang ronde hanyalah media, minuman yang terlihat hangat dan biasa, tapi di dalamnya terkandung doa gelap, tanah kuburan, dan ikatan gaib yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Setiap tegukan adalah tanda, setiap bulatan ronde adalah perangkap, dan siapapun yang menandai dirinya lewat minuman itu sudah masuk dalam daftar korban perjanjian. Malam itu kau mendengar sendiri dari mulut seorang tetua yang sekarat. Dengan suara serat, ia berbisik di telingamu, "Mbah Karno bukan hanya penjual wedang. Ia adalah juru kunci perjanjian. Jangan pernah menerima mangkuk darinya, karena setiap mangkuk adalah darah dan setiap darah adalah tumbal." Tetua itu menangis, matanya kosong. Ia berkata bahwa keluarganya sudah habis satu persatu. Semua menghilang setelah meminum wedang itu, dan kini giliran dia yang dipanggil. Sebelum sempat mengatakan lebih banyak, ia batuk keras, darah segar keluar dari mulutnya. Dan saat ia merenggang nyawa, di luar rumah terdengar suara berderit, "Gerobak, Mbah Karno datang." Ia berdiri di depan pintu, wajahnya datar, di sampingnya mata emas itu menyala menembus kegelapan hujan. Kau tahu, tetua itu baru saja membayar bagian terakhir dari perjanjian. Dan kau sadar, kau sudah mendengar terlalu banyak. Tatapan harimau itu beralih padamu, tatapan emas yang menusuk jiwa, sebuah tanda baru yang tak bisa kau hapus. Suara Mbah Karno lelih, tapi jelas menusuk jantungmu. Perjanjian ini tidak bisa diputus. Sekali mendengar rahasia, kau adalah bagian darinya. Terobaknya berderit lagi, perlahan menjauh. Tapi tatapan itu tetap tertinggal, membakar di dalam kepalamu. Kau merasa seolah ada sesuatu yang menempel di kulitmu, merayap di nadi, dan mengikat dirimu dengan darah yang bukan milikmu. Dan mulai malam itu, kau tidak pernah bisa tidur tenang lagi. Karena setiap kali mata terpejam, kau melihat batu berlumut di bawah beringin. Kau mendengar suara yang sama, suara berat dari perjanjian itu. Bayar dengan darahmu, atau lihat orang-orang yang kau sayangi hilang satu persatu. Hujan belum berhenti sejak malam itu. Langit seperti tak rela memberi cahaya pada kampung ini. Petir menyambar jauh di bukit selatan, dan suara gemuruhnya selalu diikuti dengan isakan angin. Orang-orang mulai resah. Satu persatu penduduk hilang tanpa jejak. Ada yang menghilang di jalan, ada yang lenyap dari rumahnya sendiri. Ada pula yang terakhir terlihat sedang menyeruput wedang ronde di gerobak Mbah Karno. Semua jejak itu bermuara pada satu titik. Gerobak kayu tua dengan asap mengepul yang muncul setiap kali malam semakin pekat. Malam
ketakutan. Kau sendiri kini hidup dalam bayang-bayang. Sejak tatapan emas itu mengikatmu, tidurmu penuh teror. Setiap malam, mimpi yang sama datang berulang. Seekor harimau hitam menatap dari balik kabut, dan dari mulutnya menetes darah segar yang membentuk mangkuk-mangkuk ronde di tanah. Kau mencoba mengabaikan, tapi semakin keras kau menutup telinga, semakin jelas pula langkah-langkah gerobak itu terdengar mendekat. Pada malam keempat, seorang bocah kecil, anak dari tetangga sebelah, hilang. Ibunya histeris, berteriak sepanjang jalan menuduh Mbah Karno sebagai penyebab. Tapi tidak ada yang berani mendekat ke rumahnya. Tidak ada yang sanggup menghadapi tatapan mata emas itu. Orang-orang kampung hanya bisa berdoa, mengunci pintu, menutup jendela, tapi doa seakan tak mampu menembus perjanjian yang sudah terlalu tua, terlalu dalam. Suara dari dalam gerobak. Ada satu hal yang selalu sama setiap korban hilang. Suara dari dalam gerobak. Beberapa warga bersumpah mendengar jeritan samar-samar, seperti suara orang tenggelam, terjebak dalam cairan panas. Suara itu bercampur dengan gemericik air rebusan, seolah ada nyawa yang dimasak bersama jahe, gula, dan ronde. Kau sendiri mendengarnya malam itu, ketika gerobak Mbah Karno berhenti tepat di depan rumahmu. Suara pelan, suara kayu berderit, lalu bisikan lirih. Udang hangat, ronde malam, siapa yang haus? Tapi telingamu menangkap lebih dari itu. Di balik suaranya ada rintihan, tangisan, dan di sela-sela uap yang masuk ke celah jendela, kau mencium bau anyir darah, menyengat hingga menusuk ke tenggorokan. Tumbal yang ditunggu. Dari bisikan orang-orang tua, kau mulai paham. Mbah Karno tidak bisa mengambil jiwa sembarangan. Ada pola. Ada hitungan. Dia sudah mengambil cukup banyak korban, dan kini dia menunggu yang terakhir. Tumbal terakhir. Begitulah yang dikatakan tetua sekarat itu sebelum menghembuskan nafas terakhir. Setelah itu, siklus akan sempurna. Harimau akan kembali kenyang. Dan Karno akan mendapat hidup yang lebih panjang lagi. Dan yang membuatmu merinding, tumbal terakhir itu adalah orang yang mengetahui rahasianya, orang yang mendengar, orang yang melihat, orang yang ditandai dengan tatapan emas. Itu berarti kau. Pengepungan sunyi. Malam ketujuh, langit lebih hitam dari sebelumnya. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya suara gerobak yang semakin dekat. Kau menahan nafas, mencoba bersembunyi, tapi suara itu tidak berhenti di depan rumahmu. Ia terus berjalan, berputar mengelilingi rumahmu, seperti predator yang mengepung mangsa. Dari celah jendela, kau melihat sesuatu yang membuat darahmu membeku. Di balik tirai hujan, bayangan harimau hitam itu semakin jelas. Besar, jauh lebih besar dari harimau biasa. Nafasnya mendesis, matanya menyala keemasan, seolah menembus ke dalam dadamu.
Dan di atas gerobak, Mbah Karno duduk tegak, matanya kosong, suaranya lirih tapi penuh kuasa. Malam ini, perjanjian ditutup. Kau adalah tumbal terakhir. Pertanda darah. Tiba-tiba kulitmu terasa panas. Kau menatap lengan dan mendapati simbol aneh mirip cakaran harimau terbakar di sana. Itu tanda darah, bukti bahwa Khodam sudah menuntutmu. Di luar, gerobak berhenti, asap mengepul, semakin tebal, menutupi seluruh halaman rumahmu. Dari dalam asap terdengar suara-suara orang yang sudah hilang sebelumnya. Mereka memanggil namamu, merintih, seakan minta kau ikut bersama mereka. Kau mencoba berlari, tapi kakimu berat. Rumahmu mendadak terasa seperti jebakan. Setiap pintu terkunci sendiri, setiap jendela tertutup rapat. Dan suara itu kembali. Suara berat, dalam, berasal bukan dari manusia tapi dari sesuatu yang lebih tua. Bayar dengan darahmu, atau lihat orang-orang yang kau cintai satu persatu lenyap. Munculnya rahasia. Di tengah kepanikan, kau melihat sesuatu yang tak pernah kau sadari. Di bawah meja, ada kain lusuh kan yang disembunyikan keluargamu selama bertahun-tahun. Kain itu berlumuran tanah dan bercorak macan. Dan di dalamnya ada catatan tua milik kakekmu sendiri. Catatan itu berisi satu kalimat yang merobek jantungmu. Keluarga kita adalah bagian dari perjanjian itu. Dan pada siklus terakhir, darah kita harus dibayar. Segalanya menjadi jelas. Kau bukan hanya korban. Kau adalah kunci penutup perjanjian yang sudah diwariskan turun-temurun. Akhir malam. Suara gerobak makin keras. Harimau itu kini berdiri tepat di depan pintu. Dengan satu hembusan nafasnya, lampu rumah padam, gelap total. Kau hanya mendengar detak jantung sendiri. Lalu, suara pintu berderit perlahan. Cahaya emas masuk. Dua mata besar menyala menembus kegelapan. Dan suaranya kembali penuh kepastian. Tumbal terakhir, waktumu tiba. Malam itu menjadi malam terakhir bagi kampung Kali Senja. Tidak ada doa yang mampu menembus pekatnya kabut hitam. Tidak ada cahaya yang berani menyingkap wajah kegelapan. Hanya ada suara gerobak kayu berderit dan raungan seekor harimau gaib yang menggetarkan tanah. Kau berdiri di ambang pintu rumahmu yang telah terbuka sendiri. Terpaksa menyaksikan sesuatu yang tak seorang pun pernah bayangkan. Mbah Karno berdiri di depan, tubuhnya rapuh namun tegak, matanya kosong, wajahnya seperti topeng kematian. Di sampingnya, harimau emas itu kini menjelma begitu nyata, begitu besar, bulunya basah oleh hujan dan setiap tetesnya jatuh ke tanah berubah menjadi noda darah. Suara beratnya menggema dalam pikiranmu, bukan di telinga. Siklus berakhir. Kau adalah kunci.
serahkan jiwa agar perjanjian sempurna. Perjanjian tua. Mbah Karno mengangkat tangannya. Dari telapak keriput itu muncul simbol merah menyala sama dengan tanda di lenganmu. Kau melihat simbol itu berdenyut seakan terhubung langsung dengan jantungmu. Sejak leluhurmu menandatangani tirakat darah, kau sudah ditakdirkan menjadi tumbal terakhir. Aku hanya penjaga, aku hanya pembawa. Kau ingin menjerit, tapi suaramu hilang. Kau ingin berlari, tapi kakimu terkunci. Di sekeliling, kabut makin pekat. Dari dalam kabut, muncul wajah-wajah samar orang-orang yang telah hilang. Mata mereka kosong, mulutnya terus menggumamkan doa, tapi doa itu tak pernah keluar sebagai suara. Mereka hanya menatapmu, menunggu, seakan kaulah satu-satunya jalan agar penderitaan mereka berakhir. Jurang gaib. Tanah bergetar, sungai tua di ujung kampung bergolak, airnya terbelah dan dari dalamnya muncul sosok hitam raksasa. Bukan lagi harimau, bukan lagi manusia. Ia adalah inti dari perjanjian. Entitas gaib setua bumi dengan wajah kabur, tubuh seperti kabut bercampur darah. Suara yang keluar dari sosok itu bukan lagi bahasa manusia, melainkan gemuruh yang langsung menusuk ke dalam kepala. Kau mengerti artinya meski tanpa kata. Berikan dirimu dan segalanya akan selesai. Pilihan mustahil. Hujan semakin deras, angin berputar. Mbah Karno memegang mangkuk ronde panas, uapnya bercampur dengan bau anyir. Ia menawarkannya kepadamu, tangannya bergetar, matanya penuh penderitaan. Minumlah, katanya pelan. Dengan itu kau akan masuk dan semua ini berakhir. Kalau tidak, maka mereka akan mengambil seluruh kampung. Tidak ada yang tersisa. Kau menatap mangkuk itu. Bola-bola ronde yang mengapung di dalamnya tampak seperti mata orang-orang yang sudah hilang. Cairan hangatnya merah, bukan coklat gula, merah segar, berputar pelan. Doa yang ditelan. Kau mencoba berdoa, bibirmu bergerak, tapi suara doa itu patah di udara, tertelan kegelapan. Seakan tak ada Tuhan di tempat itu, seakan semua cahaya telah dihapus. Hanya gema tawa kecil yang muncul dari kabut. Tawa itu mengejek, menghina, dan kau tahu, apapun yang ada di hadapanmu sudah lebih tua daripada kitab-kitab, lebih kelam daripada iblis yang pernah kau dengar dalam khutbah. Pengorbanan. Akhirnya, kau menggenggam mangkuk itu. Tangannya panas, seperti memegang bara. Kau mengangkatnya perlahan, uapnya menusuk mata, dan dalam cermin cairan itu, kau melihat bayangan dirimu sendiri, tapi bukan dirimu. Bayangan itu memiliki mata emas, taring, dan senyum bengis. Di saat terakhir, kau sadar, sejak awal tumbal terakhir bukan sekedar korban. Tumbal terakhir adalah jalan masuk. Dengan meminumnya itu, kau bukan hanya mati, kau menjadi wadah.
Kau adalah pintu agar entitas itu bisa lahir sepenuhnya ke dunia. Tapi kini semuanya terlambat. Kau meneguknya. Kutukan tanpa akhir. Sekejap tubuhmu terbakar. Kau jatuh berlutut, matamu terbuka lebar, dan dari dalam tenggorokanmu keluar raungan harimau bercampur jeritan manusia. Wajah-wajah yang tadi menunggu di kabut menjerit bersamaan seolah terbebas, tapi hanya sesaat. Karena mereka kemudian disedot masuk ke tubuhmu, menempel, menjerit di dalam kepalamu. Harimau emas itu runtuh menjadi abu. Mbah Karno berteriak, tubuhnya retak seperti kayu lapuk, terseret ke tanah, lalu hilang ditelan lumpur. Dan kau kini berdiri, bukan lagi sebagai dirimu, melainkan sebagai perwujudan perjanjian. Kulitmu hitam, matamu menyala emas, mulutmu berlumuran darah. Dari dalam tubuhmu, suara entitas itu berbicara dengan suaramu sendiri. Perjanjian selesai, tapi kutukan baru dimulai. Selamanya, abadi. Pagi tidak pernah datang di kampung Kali Senja. Langit tetap gelap, matahari tak pernah terbit. Orang-orang yang selamat terkunci di rumah, mendengar suara gerobak yang kini berjalan tanpa henti, berputar mengelilingi desa. Dan dari dalam gerobak itu, suaramu sendiri menggema, menawarkan ronde panas dengan bisikan yang sama seperti dulu. Wedang hangat, ronde malam, siapa yang haus? Tidak ada jalan keluar, tidak ada akhir, hanya siklus baru yang akan terus memakan tumbal berikutnya. Apakah kau masih berani berjalan di malam sunyi ketika suara gerobak berderit mendekat? Ingatlah, setiap mangkuk ronde yang kau lihat mungkin bukan sekadar minuman hangat, tapi jalan menuju perjanjian yang tak bisa diputus. Kau baru saja mendengarkan kisah kelam di Gelap Nyawa. Jika kau masih berani, kembali lagi di cerita berikutnya. Tapi hati-hati, karena semakin sering kau mendengar, semakin tipis pula batas antara dunia ini dan dunia mereka.